Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mendeskripsikan mengenai korespondensi dan penataan arsip. Sebelumnya perkenalkan kami dari Departemen Administrasi Pendidikan semester 3 kelas A, Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Yang pertama ada saya, Widya Fatma, dan yang kedua ada rekan saya, Elvin Sumantri. Baiklah, langsung kepada materi yang pertama, yaitu pengertian korespondensi menurut para ahli. Pertama, menurut KBBI, makna korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat-menyurat yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan. Sedangkan menurut Finoza, tahun 2009, definisi korespondensi adalah bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan perseorangan, organisasi sosial, dan institusi perusahaan. Sedangkan menurut Rusdiana N. Zakiyah tahun 2014, korespondensi dalam manajemen perkantoran merupakan cara untuk mengirimkan pesan tertulis kepada audiens internal maupun eksternal, dalam hal ini atasan ataupun pihak lain. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan surat-menyurat disebut dengan koresponden. Menurut Rusdiana N. Zakiyah tahun 2014, koresponden dalam manajemen perkantoran adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang menandatangani surat baik atas nama perorangan maupun kantor. Berikutnya ada tujuan korespondensi. Menurut Rusdiana N. Zakiyah tahun 2014, ada 3 tujuan menulis surat. Pertama, memberitahukan atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain. Kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Berikutnya, fungsi dari korespondensi. Menurut Suyatni dan Aulia tahun 2019, surat memiliki 7 fungsi utama yaitu: pertama, alat komunikasi; kedua, bukti tertulis yang otentik; ketiga, alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu; yang keempat, alat untuk mewakili organisasi; yang kelima, pedoman atau dasar untuk bertindak; yang keenam, keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu; dan yang terakhir, bukti historis dari suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkannya. Berikutnya keunggulan korespondensi. Menurut Suyatni N. Aulia tahun 2019, lebih hemat dibandingkan telepon atau bila harus tatap muka. Yang kedua, menjamin rahasia dan ketepatan isi. Yang ketiga, lebih formal. Dan yang keempat, hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan lebih leluasa. Berikutnya ada jenis korespondensi. Pertama, jenis korespondensi internal, yakni korespondensi antara individu, departemen, atau cabang dalam organisasi yang sama. Contohnya, surat yang dikirimkan BEM Universitas atau Badan Eksekutif Mahasiswa kepada BEM Fakultas. Yang kedua, jenis korespondensi eksternal, yakni korespondensi antara individu yang bukan dari organisasi yang sama. Contoh, surat dari Universitas Muhammadiyah untuk SMAN 1 Pamijahan terkait peserta magang. Berikutnya ada pengarsipan. Kata arsip berasal dari bahasa Belanda, arsip. Menurut Armo Sujo, tahun 1982, arsip dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian. Pertama, sebagai tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte, daftar-daftar, dokumen, dan peta. Kedua, kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan tersebut. Ketiga, sebagai bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dengan istilah file, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu filum,
yang berarti tali atau benang, karena pada awalnya orang-orang Inggris menyatukan warkat dengan cara mengikatnya dengan tali atau benang. Berikutnya jenis arsip. Jenis-jenis arsip dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya, ada arsip yang berbentuk lembaran, misalnya surat-surat, warkat, akte notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, surat kontrak, dan lain sebagainya. Berikutnya arsip yang tidak berbentuk lembaran, misalnya disket komputer, hard disk, video kaset, flash disk, mikrofile, mikrofilm, rekaman pada pita kaset, dan lain-lain. Berikutnya jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya. Pertama, arsip keuangan, contohnya laporan keuangan. Kedua, arsip kepegawaian, contohnya surat lamaran. Yang ketiga, arsip pemasaran, contohnya surat pesanan, surat perjanjian penjualan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, daftar pendidikan, contohnya satuan pelajaran. Berikutnya, ada sistem penataan arsip. Pertama, sistem nomor atau numeric filing system. Sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau klasifikasi dokumen atau arsip berdasarkan nomor atau numerik sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Kelebihannya lebih sederhana, cepat, dan juga dapat digunakan pada semua jenis dokumen. Sedangkan kekurangannya, waktu untuk indexing yang lebih lama, banyaknya folder yang digunakan untuk berbagai jenis dokumen atau surat. Berikutnya, ada sistem abjad. Sistem ini biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen mulai dari arsip berawalan huruf A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan indexing. Kelebihannya, dapat kemudahan dalam memahami penataan folder, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad yang sama, dan juga lebih mudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya, pemberian label pada folder yang membutuhkan banyak tenaga, kemudian kemungkinan adanya kesalahan dalam penempatan berkas jika tidak memiliki SOP yang tepat. Berikutnya ada sistem tanggal. Metode yang digunakan untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, bahkan juga berdasarkan tahun sesuai kebutuhan. Kelebihannya, cocok digunakan bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mudah dan sederhana saat indexing. Kelemahannya terletak pada sulitnya penemuan kembali jika sudah diarsipkan dan tidak dapat murni menggunakan tanggal saja, tetapi butuh dikombinasikan dengan abjad. Berikutnya sistem subjek. Sistem penyimpanan arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang sering terjadi. Oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan bagi instansi pemerintahan atau perusahaan yang sering berhubungan dengan keluhan pelanggan. Kelebihannya, kemudahan dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan juga dapat dikembangkan dengan tidak batasannya judul dan susunannya. Kelemahannya, sulit diklasifikasikan, khususnya jika terdapat berbagai perihal atau subjek yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Berikutnya sistem wilayah. Biasanya, arsip akan dikelompokkan berdasarkan daerah atau wilayah yang tertera pada alamat surat atau dokumen. Nantinya, dokumen akan diklasifikasikan menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan kota, daerah, atau negara dari dokumen berasal dan tujuannya. Kelebihannya, mudah dicari jika keterangan wilayah sudah diketahui dan juga lebih mudah mengetahui jika ada dokumen yang tersimpan. Kelemahannya, risiko kesalahan dalam penyimpanan yang lebih besar, kesulitan dalam mengelompokkan surat yang alamatnya tidak lengkap, dan juga perlu SOP yang jelas dan terperinci. Berikutnya, teknis penyusutan atau pemusnahan arsip.
atau surat. Pertama, dicacah. Pemusnahan arsip dengan cara pencacahan dapat dilakukan secara bertahap dan rutin. Kedua, dibakar. Pemusnahan arsip dengan cara pembakaran ini cukup mudah, tetapi memakan waktu cukup lama. Ketiga, daur ulang. Biasanya pada daur ulang ini dilimpahkan ke pihak ketiga atau perusahaan yang pembuat kertas dan telah terjalin kerjasama sebelumnya. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.